Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan kita bisa dapat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadarah. Salawat dan salam kalimah pula kita hadirkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan mempanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan tema muhadarah saya pada malam hari ini. Yang pertama, adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran hendaknya tidak dalam keadaan hadas, baik besar maupun kecil. Ketika membaca Al-Quran, seorang muslim sebaiknya memulainya dengan bacaan isti'adzah, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apabila diawali dengan surah, setelah membaca isti'adzah dilanjutkan dengan membaca basmalah, lalu membaca ayat-ayat yang tidak diawali surah. Cukup dengan membaca isti'adzah saja. Khusus untuk surah At-Taubah tidak perlu. Khusus untuk surah At-Taubah, meski mulai dari awal surah, tidak perlu membaca basmalah, cukup membaca isti'adzah saja. Membaca secara tartil, yang dimaksud dengan membaca secara tartil adalah membaca Al-Quran dengan suara yang jelas dan kaidah tajwid yang benar. Memperkuatkan suara, membaca Al-Quran dengan bacaan yang jelas, ikhtajul huruf yang benar, dan tidak boleh menyalahi kaidah tajwid. Membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Melakukan sujud tilawah jika bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Sujud itu dilakukan ketika selesai membaca ayat-ayat itu. Memegang dan mengambil Al-Quran dengan tangan kanan. Fokus membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan memerhatikan tanda wakaf dan tanda yang lainnya. Suara orang yang membaca Al-Quran tidak boleh mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat, orang yang sedang melaksanakan sholat. Membaca Al-Quran sebaiknya di tempat yang suci, seperti di masjid, majelis taklim, dan di rumah jika rumah itu bersih, jika rumah itu suci. Disunahkan untuk menggosok gigi ketika hendak membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'a Qur'anan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-A'raf ayat 204. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita. Baiklah kita masuk di latihan berpidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Rafa Aulia. Pada Rafa Aulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dalam rangka muhadharah, salawat mengirimkan salam tidak dapat pernah kita hadirkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan berpanjang kata-kata beliau. Langsung saja saya bacakan dulu muhadharah saya pada malam hari ini yang berjudul Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yakni selain seseorang dituntut untuk melakukan ibadah pribadi kepada Allah, mereka juga harus memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarangnya untuk buat kemungkaran. Mengenai amar ma'ruf nahi munkar, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una illa khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu sebagai umat yang menyuruh kepada kebajikan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi munkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya kita harus ada keseimbangan, yakni selain kita memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, kita juga harus melarangnya untuk berbuat buruk. Jangan sampai kita melakukan salah satunya dan meninggalkan yang lainnya. Ibarat pesawat, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Bila salah satu pesawat itu baling-balingnya tidak bekerja dengan baik, maka pesawat itu akan jatuh. Oleh karena antara baling amar ma'ruf nahi munkar harus berjalan dengan baik, keimanan dan keislaman kita akan terjaga dengan baik. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa amar ma'ruf nahi munkar Allah mutlak untuk dijalankan bila seseorang berbuat kemungkaran, tidak mau berbuat kebaikan, sedangkan kita mengetahui itu, maka kita tak akan terkena akibatnya. Kita akan terkena murka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kita rajin ibadah, kita akan terkena azab dari Allah kalau kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Padahal kita mengetahui itu, namun sebaliknya Allah akan memberi apresiasi yang tinggi bagi orang yang mengerjakan kebaikan dan membawa pahala sebagaimana pahala orang yang diajak kebaikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.